Halo semuanya, selamat datang di channel Himenebe ID. Kali ini kita akan membahas tentang film atau anime terbaru nih, yaitu Hello World. Nah, di anime Hello World ini, kita diperkenalkan dengan beberapa karakter. Yang pertama itu adalah Katagaki Naomi, atau si main karakter, dan juga Ichigi Ruri, atau si heroin. Singkat cerita, Hello World ini memperkenalkan kita dengan mesin yang bernama Altel. Altel sendiri adalah sebuah mesin yang menyimpan data dalam kapasitas yang tidak terbatas. Dengan ini, pemerintah Jepang berencana untuk melestarikan arsitektur dan budaya Jepang dan disimpan ke dalam Altel, sehingga masyarakat bisa mengakses arsitektur dan budaya Jepang pada masa-masa yang berbeda. Suatu ketika, selesai sekolah, Naomi melihat burung gagak yang misterius karena berkaki 3, sehingga Naomi terkaget dan menjatuhkan bukunya. Kemudian gagak tersebut mengambil bukunya dan kemudian Naomi mengejar gagak tersebut. Ketika Naomi mengejar gagak tersebut, ia bertemu dengan seorang pria aneh yang muncul entah dari mana. Singkat cerita, pria ini adalah Naomi dari 10 tahun yang akan datang. Naomi dari 10 tahun yang akan datang ini berencana menyelamatkan Ruri dari sambaran petir yang membuat Ruri koma selama 10 tahun. Nah, sekarang kita bakal membahas masalah waktu dan timeline. Untuk masalah waktu dan timeline, ada dua teori. Teori yang pertama berlatarkan di dua tempat waktu, yaitu di tahun 2027 dan 2037. Sedangkan teori yang kedua berlatar di tiga tempat waktu, yaitu 2027, 2037, dan 2047. Nah, pertama, gue bakal kasih penamaan. Untuk tahun 2027, itu adalah dunia virtual. Dan untuk tahun 2037, kita namakan dengan dunia virtual, garis miring, dunia nyata. Kenapa kita namakan dunia nyata? Pada tahun 2027, diungkapkan bahwa pada tahun itu hanya sekedar rekaman dari Altel. Dan untuk tahun 2037, ada dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia virtual. Ini dapat dibedakan dari bentuk grafisnya. Untuk dunia virtual menggunakan CGI, dan untuk dunia nyata berbentuk dua dimensi seperti anime biasanya. Untuk teori yang kedua, dunia nyata terdapat pada tahun 2047. Intinya sama aja, ada dua dunia nyata dan dunia virtual. Nah, kenapa dapat gue katakan tahun 2047? Karena ada beberapa poin yang dapat menjadi acuan atau dukungan atas tahun 2047 ini. Pertama, kita ingat lagi kalau Altel itu adalah rekaman data, yang berarti rekaman data asli dari sejarah. Kalau dalam tahun 2037 masih dalam data rekaman, itu artinya untuk memulai virtual Altel pasti lebih daripada tahun 2037, yaitu 2038 ke atas. Yang kedua, jika kita lihat secara seksama, pada tahun 2037, teknologi memang sudah maju, tapi kita lihat endingnya, mereka berada di bulan. Jika kita bandingkan apa yang ada pada tahun 2037 dengan yang di bulan, teknologinya masih ketinggalan jauh. Pasti masih harus ada beberapa tahun lagi untuk bisa mencapai teknologi seperti itu. Maka dari itu, gue yakin kalau ending ini terjadi 10 tahun yang akan datang, atau 2047. Dan juga untuk teori ini, gue bakal memakai teori yang 3 tahun, 2037, 2027, dan 2047. Nah, pertama gue ingin tekankan bahwa ini hanya teori semata. Jadi belum tentu ini benar dan belum tentu ini salah. Oke, menurut hasil riset Google, YouTube, dan pengulangan anime, inilah teori yang bisa gue simpulkan. Pertama, kita tentukan penamaan agar tidak bingung. Untuk Naomi kecil atau Naomi pelajar, kita sebut dengan nama Naomi. Untuk Naomi dewasa, kita sebut dengan nama Sensei. Untuk Ruri kecil atau Ruri pelajar, kita sebut dengan nama Ruri. Untuk Ruri dewasa yang sedang koma, kita sebut dengan nama Ruri-be. Dan untuk Ruri dewasa yang berada di bulan, kita sebut dengan Ruri-C. Nah, sebenarnya Ruri atau Naomi bukanlah poros dalam cerita ini, namun Sensei. Kenapa? Mari simak lebih lanjut. Menurut teori gue, kejadian Ruri disambar petir memang benar terjadi, dan Sensei shock berat dengan hal itu selama 10 tahun. Ini dapat kita lihat dari spin-off-nya, yaitu Another World, di mana terdapat 3 episode. Satu episode cerita di mana ketika
Rudy tersambar petir, dan episode 2, episode 3 adalah cerita ketika Naomi ingin bangkit kembali. Sehingga dia menemukan jawaban dengan Altel. Sensei nekat untuk dive ke Altel dengan harapan dia bisa membawa otak Rory untuk Ruribe. Nah, itu poin pertama, dan yang terpenting, alasan Sensei sebagai poros pada film ini. Lalu ingat lagi, syarat agar Rory bisa dibawa. Jiwa dan tubuh harus bisa bersatu, dan harus sedekat mungkin dengan kejadian. Naomi berhasil dimanfaatkan Sensei dan membawa Rory ke Ruribe. Nah, disinilah kita mulai bagian tersulitnya. Kita mulai dengan pertanyaan. Pertanyaan pertama, kenapa Sensei yang koma 10 tahun dan bukan Rory? Apakah ada hubungannya dengan menjadi poros? Jawabannya adalah, pertama, saat Sensei melakukan dive ke Altel menuju tempat Naomi, hanya pikiran dialah yang sampai ke 10 tahun lalu, bukan tubuhnya. Ini dapat dibuktikan dengan hilangnya lumpuh Sensei. Lalu bagaimana dengan tubuhnya? Ya, itulah alasan Sensei koma selama 10 tahun. Lalu, simak lebih lanjut. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara Rory C selamat? Nah, perhatikan dengan baik. Saat Sensei berhasil menarik Rory ke 10 tahun yang akan datang, pikiran Rory pecah menjadi dua, yaitu menjadi Rory B dan Rory C. Seperti yang kita ketahui, Rory B bangun dan rute anime berjalan seperti biasa. Lalu bagaimana dengan pikiran Rory C? Nah, Rory C yang berada di luar Altel sadar dan mengetahui bahwa Sensei dalam keadaan koma. Nah, di sini berganti peran. Kali ini, Rory C lah yang ingin menyelamatkan Sensei dari koma. Dengan cara apa? Dengan cara dive ke Altel. Buktinya apa? Nah, saat Sensei sadar dari koma di dunia nyata, seorang muda Rory C sedang membaca tesis Sensei. Lebih lanjut, Rory C dive ke Altel dan menjadi avatar burung gagak berjambul kuning dan dapat berbicara. Ini berbeda dengan gagak tahun 2027. Pada tahun 2027, hanya sekedar menjadi good hand dan tidak dapat berbicara. Gagak atau Rory C ini memandu Naomi menyelesaikan masalah di rute Ruribe di tahun 2037. Pertanyaan ketiga. Lalu bagaimana cara Sensei selamat? Nah, ingat lagi syarat untuk membawa Rory, jiwa dan tubuh harus bersatu. Ini semua secara ajaib terjadi. Saat Rory hendak menuruni tangga stasiun atau konverter, di sanalah jiwa dan tubuh Sensei bersatu. Ia jujur terhadap perasaannya dan terbalas oleh Ruribe. Sisanya tinggal bagaimana cara membawa Sensei keluar dari Altel. Secara ajaib, Sensei berkorban agar Naomi tidak mati. Dan Profesor mematikan sistem Altei sesaat Sensei 100% mati. Nah, data Sensei kembali pada tubuh aslinya pada tahun 2047. Pertanyaan keempat, yang mana dunia yang sebenarnya? Secara simpel, dunia sebenarnya adalah bulan. Tapi kalau menurut timeline, simpelnya sih gini. Nah, itu mungkin adalah teori yang bisa gue simpulkan dari tadi. Bagi yang belum paham, silakan tanya di kolom komentar. Bagi yang bakal merasa bisa paham, silakan pahami lagi secara pelan-pelan, kalian mengerti. Mungkin cukup sekian dari gue untuk teori tentang Hello World ini. Kalau ada yang salah gue, silakan tulis di komentar. Kalau mau berdiskusi atau punya teori lain, silakan tulis di komentar. Dan juga kalau misalnya lu paham, silakan share ke teman-teman lu dan like video ini. Okay, thanks for watching and stay at Himenime.